pengertian kalau bisa kita di sini Pak. Biar nampak gitu, biar jelas. Kita di YouTuber Surya Pos. Mic. Maksudnya wawancara langsung. Ya, Gayang Provinsi Kalimantan Barat, dan kita bertemu dengan Kapolres Bengkayang saat ini dengan judul silaturahmi ya. Silaturahmi kita di Bukit Senyum ya. Artinya kita di Bukit Senyum ini kita senyum saja ya Pak Kapolres ya. Iya, jangan terlalu tegang di sini. Dan begini Pak Kapolres, saat ini kan kita menginjak masa masa pilpres, pilkada. Otomatis Pak Kapolres juga mengharapkan bahwa psikis itu tidak terjadi, ya kan? Artinya mengedepankan kondisi aman dan kondusif. Sejauh ini kira-kira apa saja yang harus disampaikan Pak Kapolres dengan situasi politik yang saat ini dan di mana-mana terjadi gejolak-gejolak politik? Tentunya kami sebagai kepolisian di Polres Bengkayang ini melakukan upaya-upaya sebagaimana tugas pokok kami, upaya preventif dan represif. Preventif perlu kami jelaskan di sini dari fungsi intelijen kami melakukan deteksi dini, kami melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi konflik sosial itu di mana saja. Ya. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan aksi bagaimana untuk menetrasi potensi-potensi konflik ini, tentunya dengan pendekatan yang humanis, lebih persuasif demikian. Dan kegiatan ini kami tidak sendiri, kami bersama Forkopimda juga, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kemudian di periode yang kedua kami ada fungsi Bimas, Babin kami itu di lapangan, dia melakukan edukasi, kemudian sosialisasi. Tentunya di lapangan juga Babin kami tidak bekerja sendirian juga, ada namanya 3 pilar. Ada dari unsur TNI, ya ini namanya Babinsa. Kemudian dari unsur pemerintah daerah itu tergantung OPD. Contoh di masalah stunting ini dengan dinas kesehatan. Kemudian masalah karhutlah kita menghadapi balik bencana. Nah, kami melakukan edukasi, sosialisasi sehingga yang namanya ambang gangguan ini tidak meningkat menjadi potensi gangguan. Kemudian upaya kedua kami melakukan upaya pencegahan namanya preventif. Nah, di sini preventif, di sini ada fungsi lantas, kemudian fungsi sabara, kami melakukan patroli di titik-titik yang kami anggap rawan, yang berpotensi untuk muncul adanya gangguan. Kami melakukan patroli secara rutin, baik itu patroli menggunakan R2, R4 maupun patroli dialogis. Yang tentunya dalam rangka untuk melakukan penetrasi agar situasi tidak meningkat menjadi ancaman faktual. Kemudian lalu lintas juga di titik-titik rawan melakukan patroli, pengaturan lalu lintas, kemudian memberikan pelayanan juga ke masyarakat, juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial juga, ya kan, dalam rangka untuk membangun komunikasi yang efektif di masyarakat sehingga masyarakat sadar terhadap hukum. Yang ketiga kami juga melakukan upaya penegakan hukum, tentunya kalau situasi sudah meningkat, tentunya penegakan hukum yang saat ini sebagaimana disampaikan Bapak Kapolri, kita presisi. Artinya dalam penegakan hukum adalah berorientasi keadilan sehingga tidak semata-mata sekarang dalam menangani sebuah kasus itu harus selesai di pengadilan, tapi ada namanya restoratif justice, dan itu pun ada beberapa indikator kasus apa saja yang bisa kita lakukan restoratif justice atau tidak. Nah, dengan upaya-upaya tersebut tentunya di tahun politik ini sebagaimana kita ketahui hasil penelitian dari Polhukam yang pernah kami baca, potensi konflik sosial itu baik vertikal maupun horizontal itu sangat tinggi. Sehingga di sini kami ada kegiatan yang namanya cooling system, ya kan, seperti kami stunting, kemudian kami juga ada program problem solving ketika persoalan-persoalan di wilayah langsung Babin bersama 3 pilar melakukan penyelesaian. Kemudian kami juga melakukan dari peran Humas sendiri kita melakukan mitigasi terkait pemberitaan-pemberitaan di media sosial yang tidak sesuai fakta. Kami sampaikan sebuah fakta-fakta seperti apa dalam rangka untuk memberikan edukasi. Tentunya selain kita melakukan kegiatan yang sasaran citizen juga kepada netizen. Sehingga pertemuan hari ini dengan insan pers, harapan kami dalam rangka kita melakukan literasi maupun mitigasi terhadap pemberitaan itu ada dibantu rekan-rekan pers ini. Karena kami sadar kalau kami tidak berkolaborasi dengan rekan insan pers, apa yang kami lakukan tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Kami sadar itu karena hari ini kita melakukan pertemuan, melakukan persoalan fungsi sehingga ada persoalan frekuensi. Dengan satu frekuensi ada persoalan pola pikir dan pola tindak. Demikian yang kami lakukan untuk di Polres Bengkayang. Dengan dinamika politik yang terjadi saat ini Pak Kapolres, justru kita akan melihat
bahwa moral etik masyarakat saat ini kan tidak bisa kita baca, ya kan. Dengan demikian, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan supaya masyarakat itu menyadari bahwa kita ini berada dalam lingkaran hukum. Seperti apa yang harus Pak Kapolres sampaikan? Ya, terima kasih. Jadi pertama kami lakukan komunikasi dengan Forkopimda. Kemarin kami melakukan pertemuan dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Ada waktu kita buat acara berkumpul semuanya, satu menyampaikan situasi saat ini. Ya. Situasi politik terjadi, ada isu konflik ya kan, termasuk di tempat kita juga, di tempat-tempat lainnya, supaya tidak ada butterfly effect. Ya. Tidak konflik itu berkembang di wilayah kita. Itu langkah pertama yang kita lakukan, menyampaikan proses video Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan termasuk hari ini juga dengan Insan Pers. Kemudian upaya yang kedua ya kita melakukan upaya-upaya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, Pak. Sebagaimana saya sampaikan di peran Babin tadi, para Babin dengan setiap hari melakukan sambang ke tokoh masyarakat, ke tokoh adat, ke masyarakat, memberikan pemahaman terkait situasi penolakan seperti ini, ya agar disikapi secara bijak. Tidak usah membuat sebuah opini-opini ataupun menambah pesan dengan cara membuat sebuah konten-konten yang malah kontraproduktif gitu kan. Tetap berpikir sudah fokus pada apa yang ada di sini, apa yang menjadi kebutuhan utama diri kita dan lingkungan, ya kan, saling menjaga. Mudah-mudahan yang ada sekarang ini beberapa konflik di beberapa titik tidak berdampak di tempat kita. Karena ada namanya butterfly effect yang tadi. Kejadian di mana, imbasnya kemana. Nah, itu peran intelijen kami kedepankan juga, peran Babin kami kedepankan juga. Sabar, jadi termasuk peran pemerintah daerah, tokoh adat maupun tokoh masyarakat. Dan kami juga melakukan literasi juga di media sosial melalui peran humas kami ketika ada pemberitaan khususnya di Bengkayang. Nah, kita melakukan literasi bahkan mitigasi supaya informasi-informasi yang tidak berimbang ataupun yang akan ditarik ke dalam kepentingan tertentu kita bisa melakukan mitigasi sehingga outputnya tidak menimbulkan situasi kamtimas yang tidak kondusif. Karena saat ini kita ketahui bahwa peran media sosial, peran media massa sangat penting sekali, ya, sehingga hari inilah ini salah satu upaya kami kepolisian Polres Bengkayang untuk dalam rangka untuk menyikapi situasi politik ini supaya masyarakat juga edukasi, paham bahwa apa yang dilakukan itu benar. Para calon yang ikut berkompetisi di saat ini ya kan, justru ada yang merasa elektoralnya elektabilitasnya tinggi, jadi seakan-akan dia memicu para pendukungnya sehingga menimbulkan satu reaksi yang tidak baik. Kira-kira seperti apa yang harus Bapak Kapolres sampaikan kepada para caleg yang ada supaya selalu menciptakan suasana aman dan kondusif? Ya, nanti kalau pas sudah ditetapkan Mbak Caleg, tentunya nanti kami dengan para penyelenggara pemilu, ya, kami ke depan akan nanti mengumpulkan para paslon-paslon ataupun Mbak Caleg nantinya ke depan dengan tentunya Forkopimda dan penyelenggara pemilu. Kemarin dari penyelenggara pemilu sudah memaparkan pada kami tentang kesiapan, termasuk hambatan-hambatan, ancaman-ancamannya. Ya. Nanti ketika sudah ada penetapan, kami akan berkumpul, kami akan memberikan himbauan sosialisasi penyelenggara pemilu dengan Forkopimda supaya artinya harus taat azas, harus saling menghormati hak dan kewajiban dan aturan mainnya seperti apa, dan harus bersama-sama kita harus menjaga situasi kamtipmas. Ini yang kita lakukan. Ya. Baik Pak Kapolres, di sini tadi kita sempat mengutip bahwa betapa besarnya prestasi Pak Kapolres ini bisa mengungkap beberapa kasus, ya kan? Jadi sebelum ditugaskan di Kabupaten Bengkayang justru Pak Kapolres ini sudah memiliki satu prestasi yang luar biasa. Saat ini khususnya di Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang tidak menutup kemungkinan, dan ini bukan rahasia lagi, perusahaan sawit itu terus saja menjadi dilema bagi masyarakat dan masyarakat selalu menjadi korban di sini. Kira-kira seperti apa pembinaan Pak Kapolres nanti bersama Forkopimda yang ada di Kabupaten Bengkayang supaya hal ini selalu tidak terjadi gitu Pak Kapolres? Malu kita Pak Kapolres dengan satu kejadian, satu gejolak yang seperti ini, justru seakan-akan kita tidak ada yang membina. Gimana Pak Kapolres? Ya, terima kasih. Jadi tadi beberapa prestasi saya sampaikan itu ada pesan yang mau saya sampaikan bahwa itu adalah dukungan dan peran daripada rekan-rekan media. Kalau tanpa dukungan dari rekan-rekan media juga kerja kami nggak terlihat oleh publik maupun tidak terlihat oleh institusi atau pimpinan. Jadi itu pesan yang mau saya sampaikan tadi. Sebenarnya banyak polisi yang berprestasi. Ya. Namun demikian pesan saya tadi, peran media tadi.
sehingga saya bisa dapat penghargaan apa segala macam karena kontribusi dari rekan-rekan media. Terkait masalah persoalan perkebunan, ya, makanya kita akan mendorong di sini satu, kita petakan persoalan-persoalan di perkebunan, sudah kita petakan potensi konflik sosial perkebunan, baik ternyata ada masalah agraria, masalah perkebunan, kemudian masalah ketenagakerjaan. Pertama kami petakan, kami belanja persoalan. Kemudian kedua, kami mendorong terbentuknya tim terpadu penanganan konflik sosial. Nah, saat ini sedang berproses, draft sudah jadi, tinggal nanti nunggu pengesahan aja dari Pak Bupati yang adalah namanya SK. SK itu nanti sebagai embrio adanya perbuk nanti peraturan bupati. Sehingga terkait nanti penanganan masalah perkebunan khususnya itu akan ditangani secara komprehensif, tidak parsial, akan ditangani secara bentuk tim. Bentuk satu tim, ya kan, sehingga tim ini dengan latar belakangnya, kewenangannya, kemudian pengetahuannya akan menyelesaikan masalah ini dari berbagai sudut pandang, sehingga asas keadilan tadi bisa tercapai, apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak bisa terpenuhi. Karena selama ini yang kami lihat di sini cenderung parsial kerja sendiri-sendiri, sehingga tidak efektif, hingga tim terpadu ini adalah sebagai salah satu solusi untuk bagaimana yang tadi ditanyakan terkait masalah konflik perkebunan. Sehingga kalau berbicara masalah konflik di perkebunan, kita bukan berbicara masalah kalah dan menang, tapi siapa yang dominan dan siapa yang tidak dominan. Sehingga kita akan menjadi keseimbangan tim ini, penyeimbang, sehingga rule of game ya terlamanya kita adalah aturan yang ada. Nah, aturan ini memang bukan hanya masyarakat aja yang tidak tahu, kami pun dari sisi mungkin Forkopimda tidak semua paham apa itu undang-undang ketenagakerjaan, apa itu perkebunan, bagian plasma. Sehingga inilah tim tadi ada dari pemerintah daerah, ada dinas perkebunan, terkait masalah plasma dia nanti akan berbicara sesuai aturannya seperti apa, kebijakan daerah seperti apa. Ketika berbicara masalah ketenagakerjaan ada di Disnaker, nanti Disnaker yang akan memberikan guidance bagaimana pola-pola penyelesaiannya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian berbicara masalah bekas pertanahan nanti ada BPN yang akan berbicara. Nah, ini artinya ada keseimbangan, jadi tidak ada yang dominan, baik itu pihak perusahaan ataupun pihak nanti yang bersengketa ini tidak dominan. Kami yang di tengah-tengah akan menjadi penyeimbang, tentunya dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Baik Pak Kapolres, ini kan ada interpretasi daripada masyarakat dan menjadi legitimasi masyarakat bahwa yang selama ini yang menjadi satu dilema saat ini di perusahaan saat ini. Jadi seakan-akan pihak institusi kepolisian itu berpihak kepada perusahaan dan memusuhi masyarakat. Kira-kira seperti apa tanggapan Pak Kapolres? Ya. Nah itu, akhirnya ketika kita berbicara sebuah fakta, ya fakta ini adalah netral. Tergantung dari sudut pandang siapa yang melihat, kan? Oh, ketika si A dia berada di posisi aparat, oh dia posisi netral. Tapi ketika ada orang melihat dari sisi masyarakat, oh ini polisi ada di pihak perusahaan. Kemudian dari sisi yang lainnya, artinya persepsi itu akhirnya kita akan solusinya supaya tidak ada legitimasi ataupun label seperti itu. Tim terpadunya, makanya kita akan bangun itu, tim terpadu. Wajar ketika ada mungkin persepsi seperti itu, ya kan? Karena tadi mungkin lemahnya informasi tadi, publikasi, ya kan? Informasi yang tidak berimbang. Karena saat ini ada namanya euforia no viral no justice ini, ada fenomena no viral no justice. Tapi belum tentu yang viral itu benar, kan gitu. Sepakat dulu kita, kan? No viral no justice, belum tentu yang viral itu benar. Ketika mungkin disandingkan fakta tersebut dengan aspek hukum mungkin salah. Nah, sehingga disitulah perlu adanya publikasi, ya tentunya peran media. Kami pun ketika ada di perusahaan itu sebenarnya semata-mata hanya sebagai penengah saja. Kita sebagai penengah, kita sebagai problem solving, kita yang menjaga keseimbangan dalam rangka apa? Menjaga hak-hak dan kewajiban para pihak, baik pihak perusahaan maupun karyawan atau perusahaan dengan masyarakat. Kami tengah. Amin. Namun demikian ketika ditarik ke dalam sebuah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin kita di media sosial oleh sebuah akun, ya kan, ya tergantung dia bagaimana dia akan menggiringnya ke dalam ekosistem seperti apa. Nah itulah makanya kami hari ini butuh peran-peran kerjasama teman-teman media untuk bantu kami untuk melakukan mitigasi maupun literasi terkait masalah dengan media sosial itu. Baik Pak Kapolres, terima kasih atas wawancaranya saat ini. Ya, Pemirsa, kita saksikan bersama bahwa kita bersama Bapak Kapolres Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Teguh Nugroho, Sarjana Hukum, pangkat AKBP. AKBP. Terima kasih dan jangan sampai lupa
share dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh tanah air. Terima kasih dan selamat sore.